to our Constitution, the Pancasila. Berdasarkan Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal 1 Juni merupakan salah satu hari penting dalam kalender bangsa Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebut diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Jumbi Kosakai. Pemilihan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila merujuk pada momen sidang Dokuritsu Jumbi Kosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPKI) dalam upaya merumuskan dasar negara Republik Indonesia. Badan ini kemudian menggelar sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chuo Sang-in, sekarang Gedung Pancasila. Dalam sidang tersebut, anggota BPUPKI membahas mengenai dasar-dasar Indonesia Merdeka. Kemudian dalam sidang BPUPKI yang kedua, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia, tepatnya pada 1 Juni 1945. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Proses lahirnya Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, PPKI. 1. Masa BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dalam sidangnya, para tokoh bangsa berdiskusi tentang dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, muncul beberapa usulan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asa: pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Prof. Dr. Soepomo mengusulkan dasar negara yang berlandaskan paham kekeluargaan. Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang berisi 5 sila yang kemudian dikenalkan dengan nama Pancasila. 2. Masa Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama, dibentuk Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 yang berdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Agus Salim, dan lain-lain. Panitia ini menghasilkan rumusan dasar negara yang disebut Piagam Jakarta, Jakarta Charter. Rumusan awal sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi cikal bakal Pancasila yang kemudian dimasukkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Masa PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah Jepang menyerahkan kepada sekutu, PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk di dalamnya rumusan final Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pada saat itu, sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar bisa diterima oleh semua golongan dan agama di Indonesia. Salah satu peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila adalah ketika para tokoh bangsa Indonesia bersama-sama merumuskan dasar negara melalui beberapa tahapan penting, yaitu BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Pertama, BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, mengadakan sidang pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang 5 dasar negara yang disebut Pancasila, dan inilah awal lahirnya ide Pancasila. Kedua, setelah sidang itu dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945.
Piagam ini berisi rumusan awal Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketiga, pada saat kemerdekaan, PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan menyempurnakan rumusan Piagam Jakarta agar bisa diterima oleh semua golongan. Sila pertama kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa dan Pancasila resmi disahkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. 1. Nilai ketuhanan. Dalam proses perumusan Pancasila, para tokoh bangsa menunjukkan sikap religius dan menghormati nilai-nilai keagamaan. Hal ini terlihat pada rumusan Piagam Jakarta yang awalnya memuat sila tentang ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Meskipun kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh PPKI, semangatnya tetap menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai keimanan dan toleransi antara umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan selama sidang BPUPKI. Para tokoh seperti Soekarno, Yamin, Supomo berdiskusi dengan semangat saling menghargai pendapat. Mereka ingin membentuk negara yang adil, beradab, dan menghormati martabat manusia sesuai dengan nilai kemanusiaan. 3. Nilai persatuan dalam proses lahirnya Pancasila. Para pendiri bangsa menunjukkan semangat persatuan dan kebersamaan. Perubahan pada sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi contoh nyata bagi mereka mengutamakan persatuan bangsa di atas kepentingan kelompok tertentu agar seluruh rakyat Indonesia dapat menerima dasar negara yang sama. 4. Nilai kerakyatan musyawarah. Baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI, keputusan diambil melalui musyawarah dan mufakat, bukan dengan paksaan. Ini menunjukkan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti tercantum dalam sila keempat. 5. Nilai keadilan sosial. Semua tokoh bangsa pada waktu itu berjuang agar dasar negara dicerminkan kemudian bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan agama, suku, atau golongan. Inilah wujud dari nilai keadilan sosial bagi sebagaimana tercermin dalam sila kelima. Refleksi diri. Dari peristiwa lahirnya Pancasila, saya belajar bahwa para pendiri bangsa memiliki semangat persatuan, toleransi, dan cinta tanah air yang sangat tinggi. Mereka datang dari berbagai suku, agama, dan latar belakang, tetapi mampu duduk bersama, berdiskusi, dan mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan saling menghormati. Perubahan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa mereka lebih mengutamakan kepentingan bangsa daripada kepentingan kelompok sendiri. Hal ini mengajarkan saya bahwa dalam hidup bermasyarakat kita harus siap berkorban demi kebaikan bersama. Bagi generasi muda saat ini, nilai-nilai yang tercermin dari peristiwa itu masih sangat relevan. Kita harus menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bersikap adil, dan menjunjung nilai kemanusiaan baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Dengan meladeni semangat para pendiri bangsa, generasi muda dapat menjadi penerus yang berkarakter, cinta damai, dan sikap membangun Indonesia yang lebih baik.